Hai semuanya, kembali lagi di kelas Harati. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang logika percabangan pada pemrograman. Apa itu logika percabangan? Jadi, percabangan itu merupakan sesuatu yang digunakan jika di dalam sebuah program. Sebuah perintah yang dikerjakan jika pernyataan atau persyaratan atau kondisinya telah terpenuhi. Contohnya kayak gini deh. Jika kita analogikan di kehidupan sehari-hari, seandainya jika kita ingin membeli gula di sebuah warung kayak gitu. Kemudian kita akan pergi ke warung itu kan, kemudian bertanya dengan si penjual, apakah gulanya ada? Jika ada, maka si penjual pasti akan memberikan gula tersebut ke pembeli. Tetapi jika gula tersebut tidak ada, apa yang akan dilakukan oleh si pembeli? Apakah dia ingin pulang atau ingin membeli gula di tempat yang lain atau di warung yang lain seperti itu. Nah, seperti itu juga sih percabangan. Jadi percabangan ini selalu ada proses jika dan maka. Jika gula tadi ada, maka apa yang dilakukan? Apakah si pembeli membelinya? Pasti iya, karena dia mencari gula. Jadi jika gula ada, maka pembeli akan membeli gula. Jika gula tidak ada, maka apa yang akan dilakukan oleh si pembeli? Jadi itu adalah sebuah percabangan. Jika kita gambarkan di sebuah flowchart yang sering menjadi penggambarannya adalah menggunakan simbol decision. Jadi simbol decision ini untuk mengatur sebuah kondisi yang biasanya nilainya adalah bisa berupa true or false. Jadi jawabannya benar atau salah. Seperti itu. Kita contoh langsung nih. Jadi di sini contohnya adalah kategori untuk lulus mata kuliah. Biasanya kalau untuk mata kuliah persyaratannya nilainya harus lebih besar sama dengan 75. Kemudian kehadirannya harus lebih besar sama dengan 70%. Oke, ini adalah syarat untuk jika lulus sebuah mata kuliah. Sekarang kita masukkan datanya. Kita inputkan, jadi kemampuan mahasiswanya nilainya sama dengan 75, kehadirannya 60%. Oke, syarat sama inputannya sudah ada perbedaan ya. Kemudian coba kita bandingkan atau kita logikan bandingkan menggunakan N nih. Pakai operator logika N. Jika kemampuan tadi nilainya adalah sama dengan 75 sesuai berdasarkan dengan inputannya, apakah benar nilai sama dengan 75? Kita lihat nih. Nah, di sini nilai 75. Apakah sama dengan yang di atas? Nilai lebih besar sama dengan 75. Benar ya? Berarti ini kondisinya benar. Lanjut ke kehadiran. Apakah kehadirannya sama atau dan? Ini kan berarti dia harus kedua-duanya benar ya. Jadi apakah kehadirannya sama 70%? Ternyata sesuai inputannya tadi kehadirannya hanya 60%. Sedangkan yang diminta adalah kehadirannya harus lebih besar sama dengan 70%. Maka ini adalah kategorinya dia tidak lulus. Jadi mahasiswa di sini tidak lulus. Beda lagi kalau kita menggunakan logika OR. Logika OR di sini kita bisa gini. Apakah nilainya sama nih? Sama ya. Soalnya pakai OR. Nih lebih besar sama dengan 75 dan sama dengan 75. Sama ya. Kemudian kehadiran 70 lebih besar sama dengan 70% atau kehadirannya 60% nih. Kemarin di video sebelumnya yang sudah dibahas tentang operator, itu sudah kita membahas tentang si OR ini. Jadi OR ini jika salah satunya benar maka jawabannya benar. Maka di sini dia dikategorikan lulus seperti itu. Kita next. Jadi untuk pemrograman sendiri itu ada beberapa jenis logika percabangannya. Yang pertama
ada if tunggal, if ganda, if majemuk, dan yang terakhir adalah case. Nah, case ini biasanya kalau misalnya yang sudah pernah membuat sebuah pemrograman itu biasanya menggunakan kata switch case kayak gitu. Tapi kalau untuk logikanya, konsepnya sendiri kita akan bahas tentang case-nya saja. Oke, sampai di sini. Terima kasih yang telah menyaksikan videonya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar kembali dan bye-bye.